Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Wid dan teman-teman. Di sini saya Dinda Nifahrian Indias, NIM 20B10023, akan mempresentasikan struktur komposit mengenai sistem pelaksanaannya. Di sini ada dua jenis sistem pelaksanaan struktur komposit, yaitu short dan unsort. Untuk yang pelaksanaan sistem komposit unsort atau tanpa perancah itu profil baja akan berperan sebagai penumpu sekaligus begisting plat beton selama beton belum mengeras. Nah, terus di sini balok baja itu harus mampu memikul berat sendiri, berat begisting plat, serta berat beton yang belum mengeras. Kemudian untuk yang short atau dengan perancah itu menggunakan bantuan pemikul sementara berupa penyangga selama beton belum mengeras. Jadi ini contohnya ya, ini ada penyangganya untuk menyangga plat di atasnya supaya balok baja itu tidak harus menempuh beban lain karena beban yang sudah ditumpu oleh penyangga sehingga dapat mengurangi tegangan selama proses pengerasan beton. Ini ada contoh soal, di sini saya mengambil contoh 12.3 mengenai sistem pelaksanaan struktur komposit. Di sini diketahui bahwa jarak antar balok itu 2,5, ini 2,5 meter. Kemudian mutu beton yang digunakan adalah 20 MPa dengan mutu baja BJ41. Beban hidup yang bekerja adalah 500 kg per meter persegi. Di sini kami disuruh untuk mencari tegangan yang terjadi pada penampang untuk sistem tanpa perancah dan sistem dengan perancah. Ini di sini ada gambarnya. Ini bentang baloknya 6 meter menggunakan profil baja IWF 450 kali 200 kali 9 kali 14 dengan tebal plat betonnya itu 12 cm. Jadi ya, cara yang pertama adalah menentukan lebar efektif dari beton. Itu rumusnya adalah L per 4, di mana L tadi kan bentang baloknya itu 6 meter atau 600 cm. Dibagi dengan 4 ketemu 150 cm. Kemudian yang kedua adalah BE sama dengan B0, yaitu 250 cm. Dari kedua BE ini diambil BE yang paling kecil, yaitu 150 cm. Kemudian menentukan nilai N, di mana nilai N adalah perbandingan dari elastisitas baja dibagi dengan modulus elastisitas beton, di mana modulus elastisitas baja sendiri adalah 200.000 MPa dan modulus elastisitas beton adalah 4.700 akar FC atau 21.000. Kemudian ditemu hasilnya N adalah 9. Kemudian lebar efektif ekuivalen itu rumusnya BE dibagi N, di mana BE-nya tadi 150, dibagi dengan N 9, ketemunya 16,67 cm. Kemudian di sini menentukan letak garis netral, yang pertama dari plat beton dan yang kedua dari profil WF. Di sini plat betonnya adalah 200,04 didapat dari 16,67 tadi yang BE tadi dikalikan sama tinggi platnya ini atau 12, ketemunya 200,04. Kemudian untuk lengan momennya itu karena baloknya ini bentuknya segi 4, jadi kan letak titik berat atau lengan momennya itu di tengah. Jadi 12 dibagi 2 hasilnya 6. Terus untuk yang profil WF, ini luas transformasi didapat dari profil baja. Ini rational area 96,76 cm persegi. Kemudian lengan momen untuk baja itu dihitung dari atas sini, itu berarti 12 ditambah setengah dari 45. Setengah dari 45 itu 22 setengah ditambah 12, ketemu hasilnya 34,5. Kemudian dikalikan antara A dengan Y, terus dijumlah hasilnya segini, terus yang A tadi juga dijumlah hasilnya segini. Itu digunakan untuk mencari Y rata-rata atau letak garis netralnya ini, yaitu dari sigma A dikali Y per sigma A ketemu hasilnya 15,29. Kemudian kita menentukan inersia transformasi, itu rumusnya dari yang 33500 ini adalah momen inersia dari baja sendiri ini, 33500 cm pangkat 4. Terus ini dikalikan 96,76 ini dari tadi yang luas baja dikali sama 34,5 kan lengan momen, berarti kan di tengahnya sini. Terus dikurangi sama 15,29, jadi kita nyari yang di posisi ini, di sini dikit ini. Terus dipangkatkan 2. Terus ditambah lagi sama 1/12 BH pangkat 3 dari beton, B-nya 16,67,
dikalikan 12 dipangkatkan 3, terus ditambah A luasnya beton dikalikan sama yang di daerah sini aja. Jadi kan 15,29 dikurangi 6, ketemu yang di sini. Dipangkatkan 2 juga. Terus ketemu hasilnya sekian inersianya. Terus kita mencari modulus, kemudian kita mencari modulus penampang dari beton yang pertama, yaitu inersia transformasi dibagi sama 15,29 yang ini. Ketemu hasilnya 5812 sekian. Kemudian untuk yang profil modulus section dari profil baja, yang bagian atas itu, yang bagian bawah dulu, maaf. Yang bagian bawah itu berarti inersia ini dibagi sama yang bagian bawah. Ini tinggi bagian bawah ini. Ketemu hasilnya segini. Kemudian yang bagian atas itu dari 15,29 dibagi 12. 12 karena dikurangi sama betonnya. Jadi inersia transformasi dibagi sama tinggi yang di sini. Ketemu hasilnya sekian. Kemudian lanjut menentukan tegangan untuk sistem pelaksanaan tanpa perancah. Itu kita menghitung dulu berat profilnya. Tadi di bagian tadi yang tabel baja itu ada berat profil WF itu 76 kg per meter. Lalu ada berat plat beton itu 0,12 kan tadi tebalnya dikalikan sama berat jenis beton dikalikan sama jarak antar baloknya tadi. Jadi hasilnya 720. Kemudian berat bekisting itu 50 itu berat bekisting sendiri terus dikalikan sama bentang balok. Terus jumlah ketemu hasilnya 921. Di sini ada perhitungan sebelum beton mengeras sehingga berat seluruhnya ditanggung oleh profil baja. Rumusnya adalah Mmax per 8 QL kuadrat, Q-nya tadi 921, dikali L bentangnya tadi dikuadratkan, ketemu hasilnya segini, terus dikonversi menjadi Newton milimeter. Kemudian tegangan untuk steel bagian atas itu dari Mmax tadi dibagi dengan Sx. Sx ini tuh dari profil baja, dari modulus penampangnya baja sendiri. Kemudian dihitung hasilnya segini. Terus untuk yang baja bagian bawah itu sama dengan baja bagian atas. Itu jadi yang FSA tadi sama dengan FSB. Terus tahap yang kedua saat beton sudah mengeras, jadi beban hidup yang tadi diberikan itu akan dipikul oleh penampang komposit. Jadi beban hidup tadi harus dikalikan sama bentang baloknya. Ketemu hasilnya 1250. Kemudian kita menghitung Mmax lagi, 1/8 QL kuadrat, Q-nya tadi yang beban hidup, dikalikan bentangnya dikuadratkan, ketemu hasilnya segini, kemudian dikonversi menjadi Newton meter. Terus tambahan tegangan yang terjadi itu ada Fc atau konkrit, itu tegangan dari betonnya sendiri, itu Mmax dibagi dengan N dikali dengan Sc. Tadi kan Sc-nya udah ketemu di depan ya, terus ini N tadi juga udah dihitung, pas ngitung lebar efektif, Mmax-nya dari sini, terus dihitung hasilnya minus 1,0 bla bla bla. Ini minus karena beton ini kan berada di atas garis netral, jadi minus. Terus yang FSA sama Mmax dibagi sama modulus dari yang SA tadi, modulus penampang dari yang SA, yang udah dihitung di depan. Ini juga minus karena yang baja bagian atas itu kan berada di atas garis netral. Terus FSB sama Mmax dibagi SSB, ketemu hasilnya segini, positif karena dia berada di bawah garis netral. Terus ini digambarkan diagramnya, ini yang sebelum beton mengeras, jadi cuma ada baja, jadi baja atas sama baja bawah itu sama tegangannya. Terus ini setelah ada beton mengeras, itu yang tadi yang beton, tegangan dari beton, terus ini tegangan dari baja atas, tegangan dari baja bawah, kemudian dijumlah hasilnya seperti ini gambarnya. Kemudian pemeriksaan tegangan untuk sistem dengan perancah. Yang pertama, balok memikul beban 921 kg per meter. Ini dihitung untuk momen max dan momen min. 9/2128, 9/128 dibagi E dikali QL kuadrat, kemudian dihitung. Terus yang momen max negatifnya sama 1/8 QL kuadrat dimasukkan dan dihitung. Di sini penggambaran momennya seperti ini, yang bagian
positif itu ada 2, ini bagiannya itu 9/128 QL kuadrat, terus ini bagian yang negatif itu harusnya ini 1/8 QL kuadrat. Kemudian menghitung pada momen positif itu ada tegangan minus FSA sama dengan FSB. Di sini di bagian sini itu minus FSA sama dengan FSB itu dihitung ini dari yang momen max tadi, momen max positif dibagi sama SX-nya baja. Terus ketemu hasilnya 3,91. Terus setelah itu pada momen negatif juga dihitung FSA sama dengan minus FSB. Ini dari momen max negatif dibagi sama SX ketemunya segini. Terus saat beton sudah mengeras, perancahnya tadi itu dilepas sehingga pada tengah bentang itu timbul momen lentur akibat RB dan beban hidup. Nah, di sini dihitung momen positifnya 5180 itu dapat dari momen yang beban mati yang 921, yang momen beban mati yang 1/8 kali QL kuadrat yang 921 dikali 6 kuadrat, terus ditambah sama yang ini tadi, momen negatif, karena kan di sini kalau misalnya ininya dilepas kan otomatis momennya jadi nambah gini. Jadi momen negatif di sini tuh ditambahkan ke yang pas beton belum mengeras gitu. Hasilnya segini. Terus ditambahkan, terus yang ini ditambah sama momen saat ada beban hidup. Itu tadi 12/8 kali 1250 dikalikan L kuadrat. Ketemu hasilnya segini, terus dijumlah. Setelah itu mencari tegangan lagi, rumusnya sama, tegangan beton, tegangan baja atas, tegangan baja bawah sama seperti rumus yang sebelumnya. Kemudian ini digambarkan bentuk diagramnya seperti ini. Ini R itu dapat dari kemarin 1 dikurangi 3/8 ini, terus dikalikan sama bentangnya, dikalikan sama beban mati. Ketemu R-nya 3453, sekian. Di sini ada perhitungan untuk yang 3/8 dari tepi kiri, momennya itu dari ini. 3885 itu dapat dari R-nya tadi dibagi 2 dikalikan sama 3/8L ketemu segini. Kemudian yang ini tuh perhitungan kami, saya mencoba menghitung, itu ada kesalahan karena saya menghitungnya itu 1250 beban hidup dikalikan 6 bentangnya dibagi 2 terus dikalikan 3/8L dikurangi sama beban hidup dikalikan 3/8L dikalikan setengah dari 3/8L ketemunya adalah 5273,44 terus ditambahkan ketemu hasilnya 9158,91 sekian. Kemudian menghitung lagi tegangan untuk konkret, steel atas dan steel bawah sama dengan menggunakan momen ini dibagi sama kalau konkret ya N dikali SC dan sebagainya. Ketemu hasilnya segini yang merah ini. Kemudian dihitung tegangan totalnya pada tengah bentang minus 2,06 itu tadi kan yang di depan ada yang momen saat di tengah itu ada tegangan betonnya itu ada minus 2,06. Jadi di tengah ini segini. Terus ada yang pas FSA itu dari 6,395 ini ditambah sama 4 yang di beton yang udah mengeras. Terus ini juga sama. Terus yang 3/8 dari kiri itu, kan ini 3/8. Jadi yang pertama itu FC-nya minus 1,39. Terus yang di kiri pas beton belum mengeras itu tadi minus 3,91 ditambah sama yang FSA yang ini. Terus sama semua hasilnya. Sekian dari saya, terima kasih.